Bacaan Injil Kristus pada hari ini terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang anak gembala yang menggembalakan domba tuan-tuannya. Anak gembala ini jika bosan melakukan bermain bersama anak anjing yang menemani dia menggembalakan domba tuan-tuannya atau bermain suruling. Suatu hari ketika dia sangat bosan, dia teringat apa kata tuannya. Oh iya ya, tuanku pernah berkata kepadaku, kalau ada serigala yang datang, aku harus teriak, serigala, serigala. Maka orang sekampung akan datang untuk menolongku. Akhirnya itu menjadi permainan yang asik untuknya. Dia mencoba berteriak, serigala, serigala. Orang sekampung datang untuk melihat keadaannya. Tapi ketika sampai di sana, orang sekampung hanya melihat anak gembala yang tertawa terbahak-bahak. Akhirnya orang sekampung itu pulang lagi. Keesokan harinya anak gembala ini memulai lagi berteriak, serigala, serigala. Akhirnya orang sekampung balik lagi. Tapi dia juga melihat hanya anak gembala yang berteriak tertawa terbahak-bahak. Akhirnya orang sekampung itu jengkel sekali dan dia ditinggalkan oleh orang sekampung. Sore harinya, anak gembala ini sedang duduk-duduk. Tiba-tiba ada serigala datang. Serigala ini mendekatinya dan dia lalu berteriak, serigala, serigala. Tapi orang sekampung tidak ada yang datang untuk menengoknya. Dan akhirnya anak gembala ini lari dan domba-dombanya ditinggalkan. Domba-dombanya dicerai-beraikan oleh serigala itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, melihat cerita ini, kita sedikit mendapat gambaran mengenai gembala itu seperti apa. Gembala yang baik dialah gembala yang menjaga, melindungi, mengayomi domba-dombanya. Tapi berbeda halnya ketika itu bukan gembala yang baik. Gembala yang tidak baik adalah dia yang tidak mengayomi, menjaga, dan melindungi domba-dombanya seperti kepunyaannya sendiri. Di dalam perikop kita hari ini diceritakan mengenai sifat gembala yang baik itu seperti apa. Di mana seorang gembala yang baik, dia adalah gembala yang mengasihi, menjaga, melindungi, bahkan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Gembala yang baik juga suaranya didengar dan dikenal oleh domba-dombanya. Domba-dombanya akan mengikuti gembala itu kemanapun dia pergi. Gembala yang baik juga menolong dan mengenal domba-dombanya satu persatu. Tapi berbeda halnya ketika dia bukan gembala yang baik atau gembala upahan saja. Gembala upahan tidak mengenal dombanya satu persatu. Dia tidak menjaga domba-domba itu seperti kepunyaannya sendiri. Sebenarnya tidak semua gembala upahan itu memiliki sifat yang saya sebutkan barusan. Tetapi gembala yang baik dialah gembala yang menghayati profesinya, walaupun itu gembala upahan saja. Bapak Ibu saudara sekalian, dari perikop Yohanes 10 ini, Yesus mengibaratkan dirinya sebagai dua hal. Yang pertama sebagai pintu dan yang kedua sebagai gembala. Sebagai pintu, Yesus mengibaratkan dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Sedangkan sebagai gembala adalah perikop kita hari ini. Yesus ingin memperlihatkan dalam perikop ini mengenai keadaan waktu itu, di mana pemimpin Yahudi yang saat itu tidak sampai pada titik menyelamatkan pengikutnya, mengasihi dengan hatinya, menjaga, melindungi. Pemimpin Yahudi hanya sampai pada menyampaikan hal-hal yang mereka ajarkan, yang mereka menjadi tugas mereka. Mereka hanya sampai pada titik menyampaikan tugas apa yang mereka berikan itu. Mereka tidak memahami dan mengerti apa yang terjadi pada domba-dombanya, pengikutnya. Mereka tidak memahami sampai mana sih pengikutku mengerti dan memahami apa yang aku ajarkan itu. Pemimpin Yahudi saat Yesus itu juga tidak mengenal domba-dombanya satu persatu. Namun di sisi lain, gambaran gembala yang baik yang kita baca hari ini menunjukkan itu gambaran Yesus, di mana Yesus mengasihi, melindungi, menjaga, bahkan memberikan nyawanya untuk pengikut-pengikutnya. Yesus juga mengenal domba-dombanya dan bahkan dia menerima domba-domba dari kalangan lainnya. Ketika melihat hal ini, Injil Yohanes mencatat beberapa kisah mengenai Yesus yang menerima orang-orang yang dijauhi atau disingkirkan. Misalnya saja kisah Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria. Di situ orang Samaria kita ketahui bahwa mereka dijauhi dan tidak disukai oleh orang Yahudi. Mereka dianggap semi kafir oleh orang Yahudi. Namun Yesus mau meminta minum kepada orang Samaria nih, pada perempuan ini. Yesus tidak merasa, aku Yahudi, dia Samaria, bukan. Tapi Yesus tidak memandang perbedaan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita melihat sosok Yesus yang sebagai pemimpin dalam hal ini, dalam perikop ini adalah sebagai gembala, memperlihatkan kepada kita bahwa ia pemimpin yang tidak hanya mengasihi pengikutnya saja, tetapi juga menerima kalangan di luarnya. Yesus juga menunjukkan bahwa dia pemimpin yang sini loh, ini aku, enggak pilih-pilih pengikut-pengikutku ini. Yesus ingin melihatkan perbedaan antara Yesus sendiri dengan pemimpin Yahudi pada saat itu, di mana pemimpin Yahudi sering tidak menerima orang-orang yang berada di sekitarnya, kalangan di sekitarnya yang mungkin tersingkirkan. Mereka tidak mau menerimanya, mereka malah menjauhinya. Perbedaan kontras ini Yesus ingin perlihatkan kepada kita bahwa kita harus mencontoh Yesus yang sebagai gembala, Yesus yang sebagai pemimpin yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua adalah seorang pemimpin. Entah itu pemimpin untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain.
untuk kalangan kita atau kelompok kecil kita. Kita diajak untuk menjadi seperti Yesus, menjadi pemimpin yang dapat menerima, memiliki pemikiran yang terbuka, dan menerima orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh mengasingkan orang-orang, karena kita juga harus menerima mereka, walaupun dia bukan kalangan kita. Pemimpin yang tidak baik itu adalah pemimpin yang menggunakan kuasanya dengan tidak tepat dan benar. Tapi seorang pemimpin yang baik, dialah yang menggunakan kuasanya dengan tepat dan benar. Maksudnya di sini ini adalah ketika seorang pemimpin yang baik, dia akan berpikir terbuka dan menerima, menggunakan kuasanya dengan baik pula, dengan benar pula. Tidak seenaknya sendiri. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh bergaul atau dekat-dekat sama kalangan ini atau menyingkirkan orang lain dari kalangan kita atau diri kita sendiri. Ada sebuah cerita yaitu dari Mahatma Gandhi. Kita kenal Mahatma Gandhi itu siapa? Dia seorang pemimpin dari India. Ia pernah datang ke Afrika Selatan dan di sana ia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Bahkan orang India yang tinggal di sana juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Dia mempertahankan, memperjuangkan hak-hak orang India yang berada di sana. Sampai akhirnya perjuangan Mahatma Gandhi dan relawan lainnya membuahkan hasil, di mana apa yang dilakukan mereka mencuri hati pemerintahan Inggris, sehingga mereka berhasil mendapatkan kesetaraan yang sama di Afrika Selatan. Mahatma Gandhi juga membuat jembatan bagi setiap manusia yang memiliki perbedaan warna kulit, budaya, dan agama. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika kita melihat sosok Yesus dan Mahatma Gandhi, kita diperlihatkan mengenai gambaran sosok pemimpin itu seperti apa, sosok gembala itu yang seperti apa. Sosok pemimpin yang memiliki pemikiran terbuka, mengayomi, melindungi, menjaga semua orang yang bukan hanya dari kalangannya saja. Di sini kita diajak bersama-sama untuk menjadi pemimpin yang memiliki pikiran yang terbuka dan tidak mengeksklusifkan diri kita sendiri maupun kalangan kita. Pemimpin yang baik adalah ia yang bersedia terbuka dan menerima siapapun itu tanpa memandang apapun perbedaannya. Saat teduh bagi kita semua. Amin.